Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifah Ilhami dari kelas IF 4404 dengan NIM 130120441. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya berupa Google Form mengenai tugas Pancasila, yaitu bagaimana nilai-nilai Pancasila. Nah, dan di sini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada orang-orang yang saya teliti. Itu yang pertama, pertanyaan saya, apakah kalian mengerti nilai-nilai Pancasila? Yang kedua, seberapa mengerti Anda tentang nilai-nilai Pancasila? Yang ketiga, menurut kalian Indonesia telah menerapkan nilai Pancasila tersebut? Dan yang keempat, kalau iya, berikan buktinya. Kalau belum, berikan buktinya. Dan yang kelima, apakah kalian sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila? Yang keenam, sebutkan nilai-nilai Pancasila yang kalian ketahui, yang kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, menurut kalian, apakah nilai Pancasila yang kalian lakukan harus dilakukan juga oleh orang lain? Dan yang terakhir, apa yang akan terjadi kalau nilai Pancasila tidak dilakukan oleh warga negara Indonesia? Mungkin ini adalah beberapa jawaban dari Google Form yang saya berikan. Dari sekitar 33 orang. Dan yang pertama mengenai menurut kalian Indonesia telah melakukan nilai Pancasila tersebut. Dari beberapa orang yang menjawab, banyak orang yang menjawab tidak. Kenapa? Dengan alasan yang pertama, mungkin masih adanya kecurangan dan tidak bersikap adil. Mungkin juga terlihat ya bahwa Indonesia juga belum terlalu bisa bersikap adil kepada rakyat-rakyat bawah dan rakyat atas. Yang kedua juga masih terjadi pertikaian antar suku ataupun agama. Nah, di sini juga termasuk hal yang sering terjadi dengan adanya rasisme, terus juga menghina agama lain, tidak toleransi, bahkan menghujat ras, agama, kulit, serta yang lain-lain. Yang ketiga juga masih ada yang egois, pendapat sendiri yang diterima. Nah, maksud dari ini itu adalah mungkin orang-orang Indonesia juga masih kurang dalam menerima sebuah saran atau menerima sebuah masukan. Mereka lebih pilih egois dan tidak mendengarkan saran yang telah diberikan. Dan ada juga mungkin tidak adanya keadilan terhadap masyarakat golongan bawah, benar. Masih adanya konflik antar umat beragama, terus masih terjadinya korupsi-korupsi. Nah, mungkin ini juga adalah salah satu pelanggaran yang melanggar nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena kita sebagai warga negara Indonesia juga ibaratnya apa ya, telah mempercayai pemerintah atau bagian yang memegang wewenang, tetapi masih dikorupsi, dan itu sangat belok sekali dengan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus yang selanjutnya masih banyak warga yang dihukum karena terlibat kejahatan. Maksud dari ini mungkin kayak kejahatan tuh ditindak dengan tegas, tetapi korupsi tidak terlalu tegas. Nah, pertanyaan selanjutnya, sebutkan nilai Pancasila yang kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dari yang saya temukan di sini banyak sekali yang menerapkan seperti nilai toleransi,
membeli produk dalam negeri, gotong royong, menghormati pendapat orang lain, toleransi dan mengamalkan sila pertama, percaya adanya Tuhan dan menghormati kepercayaan orang lain, membantu orang yang susah, melakukan gotong royong, berlaku adil ke sesama, dan musyawarah sebelum memutuskan sesuatu. Nah, mungkin ini adalah salah banyak contoh nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya, menurut kalian apakah nilai Pancasila yang kalian lakukan harus dilakukan juga oleh orang lain? Rata-rata banyak yang menjawab iya. Kenapa? Karena nilai-nilai yang tadi saya sebutkan juga memang ya kalau dilakukan tuh malah lebih baik gitu. Bukan lebih baik, nah emang harus dilakukan. Karena kalau misalnya nilai-nilai yang tadi saya sebutkan tidak dilakukan, mungkin Indonesia bakal menjadi negara yang rusuh gitu. Nah, yang terakhir adalah apa yang akan terjadi kalau nilai Pancasila tidak dilakukan oleh warga negara Indonesia sendiri. Nah, dari jawabannya saya bisa ringkas bahwa mungkin kalau nilai Pancasila tidak dilaksanakan oleh warga negara Indonesia sendiri, maka akan terjadinya kerusuhan, runtuh Indonesia, Indonesia akan menjadi hancur, kondisinya kurang lebih seperti tahun ini. Ya, seperti kalian tahu sendiri, ada beberapa undang-undang yang mungkin bagi masyarakat Indonesia itu sangat tidak bisa diterima oleh kalangan masyarakat. Selanjutnya mungkin Indonesia akan kacau, terus negara akan hancur karena tidak terdapat tujuan dan aturan bagi warga negaranya. Jadi kita juga sebagai warga Indonesia tidak punya pedoman atau apa ya ibaratnya topangan buat menjadi negara yang lebih maju. Terus yang lama juga ada nilai dan Pancasila akan terkikis dan perlahan akan menghilang, dan itu mungkin akan membuat negara kita menjadi negara yang tidak akan dianggap mungkin karena masyarakat dan pemerintahnya juga tidak melaksanakan nilai-nilai Pancasila, maka akan seenaknya saja. Terus yang terakhir mungkin akan banyak timbul konflik-konflik dan perpecahan. Nah, mungkin maksud dari perpecahan ini ya seperti yang tadi saya bilang, bahkan ada kekacauan, bahkan ada kerusuhan, bahkan ada mungkin tidak akan peduli satu sama lain dan akan tidak maju negaranya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari hasil penelitian saya, hasil dari penyebaran form saya terhadap beberapa orang yang telah menjawab. Sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman dan orang-orang yang telah mengisi form saya, dan saya juga berterima kasih sudah merespon dengan jawaban-jawaban yang baik. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat simpulkan, yang bisa saya dapat jelaskan dan presentasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan omongan, kesalahan gaya, kesalahan apapun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.